Jakarta, P3, Anies, 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 tapi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu di hari Senin. Ini hari Senin tanggal berapa ini? Tanggal 26 September ya. Beberapa hari lagi kita akan memperingati G30 SPKI tanggal 30 September. Biasanya itu memang ritual tahunan yang saya kira sempat hilang, tapi belakangan ini mulai ramai kembali. Tetapi sebenarnya pada bulan September ini juga ada gerakan-gerakan yang sangat masif, yakni gerakan September Melawan. Ini berkaitan dengan aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Dan seperti biasa saya ajak ngobrol dalam perbincangan di dapur Forum News Network, membaca berita di balik berita, off the record. Bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali kita mengawali jumpa pekan ini Mas Hersu untuk kembali membicarakan berita di balik berita. Ya. Ada berita yang saya kira memang paling heboh sepanjang pekan kemarin ya, bahkan sebenarnya sampai awal pekan ini masih itu soal pernyataan Andi Arief yang kemudian dengan soal pencapresan, dan soal Pak Jokowi dan sebagainya. Andi Arief ini ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat, tapi itu beredar video dan dia minta agar itu tidak dikutip gitu karena bisa menimbulkan kesalahpahaman, kata dia. Oke, kita tidak akan kutip videonya, tapi tentu kita bicarakan fenomenanya. Kenapa kok ada pernyataan yang kemudian sudah viral dan juga dikutip di sejumlah media gitu kok kabut gitu. Dan kemudian kita juga analisis apakah skenario yang seperti dia bayangkan itu bisa terjadi. Itu juga menurut saya tetap menarik. Jadi kita tidak akan kita sebenarnya punya videonya, tapi kita tidak akan tayangkan. Anda nanti bisa, saya kira kalau cari di media sosial, di Twitter, di TikTok, apa udah banyak semua menyebar gitu. Nggak tahu gimana caranya ini untuk mencabut berita itu. Itu saya kira fenomena yang juga cukup menarik, tapi juga ini setelah kita bicara tentang tiarapnya para buzzer, tapi ternyata belakangan ini yang aktif itu buzzer polisi kelihatan Mbak ya, yang lagi rame ya, ini ditangkap Najwa Shihab ya. Sampai sejumlah akun dari ini narasi ya, jurnalis narasi juga gitu. Dan wartawan narasi itu di hijack atau diretas ya. Iya. Begitu ya. Oke. Itu juga menarik perhatian, tetapi saya kira soal ambisi Pak Jokowi, meskipun tidak langsung diucapkan oleh Pak Jokowi untuk jadi presiden, itu masih berlanjut. Ini terbukti ternyata musyawarah rakyat itu sampai sekarang masih terus berlangsung, dan dalam pekan-pekan ini akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan ya Mbak ya, musyawarah rakyatnya ya. Iya, di Makassar. Di Makassar. Oke. Itu 3 topik yang saya kira cukup kuat. Apa masih ada topik lain Mbak yang juga menarik untuk kita bicarakan? Iya, sebetulnya kalau Andi Arief itu juga berkaitan dengan NMB ya Mas Hersu. Oh iya, eskalasi. NMB betul. Yang hari ini, nah kebetulan, kita mulai update saja. Hari ini rencananya kan sesuai dengan jadwalnya dipanggil oleh KPK Lukas NMB, tapi Lukas NMB kelihatannya tidak akan hadir, dan pada waktu itu dia mengajukan izin untuk berobat ke luar negeri, gitu ya. Ini topik ini sempat kita bahas kemarin dan membuat situasi di Papua itu memanas. Saya kira hari ini, tensinya di Papua juga akan memanas dengan ketidakhadiran dari Lukas NMB memenuhi panggilan KPK gitu. Apakah kemudian akan ada upaya paksa? Saya kira ini yang membuat tensi di Papua pasti akan sangat bergejolak gitu. Iya, diperkirakan sih ratusan sampai ribuan juga ya hari ini masih akan terus bergejolak begitu, karena kemarin kan sampai ratusan itu masih menjaga rumah
rumah mewah Lukas NMB begitu, dan ini menjadi sangat kontras ya, karena yang menjaga itu adalah warga-warga yang hidupnya ya biasa-biasa saja, itu para pendukung dari Lukas NMB begitu, sementara yang dijaga adalah Lukas NMB yang selama ini kita tahu memang salah satu orang kaya gitu di Papua ya Mas Hersu. Tapi kemudian memang ini selain karena nuansa korupsinya itu memang sangat besar, kita akui gitu kan, seperti yang kita lihat selama ini memang para tokoh dari Papua ini memang ya sayang sekali banyak yang ketika sudah menjabat mereka lalu lupa kepada janji semula gitu untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat. Tapi di samping memang mungkin korupsi itu memang kuat nuansanya, nuansa politiknya pun tuh juga tidak kalah kuatnya begitu. Ya. Itu makanya terus kemudian dari Andi Arief sampai keluar pernyataan seperti itu begitu ya, soal rencana 2024, soal siapa namanya Paulus Waterpauw ya Mas Hersu, dan ada nama Pak Tito Karnavian dan juga Pak Budi Gunawan gitu yang dikatakan bahwa ini nuansa politiknya kalau menurut Demokrat, Partai Demokrat jelas nuansa politiknya yang lebih besar, karena ini terjadi setelah ada permintaan dari rezim begitu agar Paulus Waterpauw ini menjadi wakil gubernur dari Pak Lukas NMB begitu kan. Jadi memang cara memandang angle yang berbeda ini menjadi berbeda, walaupun misalnya Pak Mahfud MD mengatakan jangan dilihat soal politiknya, ini jelas bernuansa hukum. Ya, memang kita lihat angle-nya dari mana dulu begitu. Ya, ada persoalan hukum, ada nuansa politik yang tidak bisa dikesampingkan gitu, termasuk ketika mengumumkan soal Pak Lukas NMB pun langsung Pak Mahfud MD bersama dengan Wakil Ketua KPK dan juga Ketua PPATK ya, pusat apa ya, pokoknya analisis transaksi dan keuangan gitu ya, P-nya itu saya lupa ya, analisis transaksi keuangan atau money laundering lah ini ya, sebenarnya lebih gampangnya gitu ya, tim money laundering itu langsung diumumkan sendiri kan. Ini juga orang bertanya-tanya, ada apa kok Pak kasus seperti ini langsung Pak Mahfud MD, kan biasanya cukup lah itu dilakukan oleh KPK, dan biasanya PPATK kan juga pelit untuk menyampaikan data begini, karena sebenarnya tugas PPATK memang tidak memberikan jumpa pers kepada publik. Tugas PPATK itu mensuplai data para penegak hukum, dan penegak hukum menggunakan data itu untuk menelusuri aliran dana yang diduga hasil korupsi, kan seperti itu. Jadi nggak bisa dilepas itu. Nah, berkaitan dengan tadi itu memang kelihatannya ada upaya kuat dari, terutama ada kepentingan dari Pak Jokowi juga, tapi ada kepentingan secara internal kepolisian, kelihatannya ingin mengambil alih kekuasaan atau ingin menguasai Papua lah dalam tanda petik gitu ya, karena kan kalau Lukas NMB ini kan sekarang udah periode kedua ya, akan berakhir pada tahun 2023 kalau tidak salah. Dia itu pada waktu itu kita bicarakan juga, dia diminta untuk menggandeng Paulus Waterpauw. Pada waktu itu Komjen Paulus, waktu itu masih belum Komjen, masih Irjen Pol Paulus Waterpauw ketika dia masih menjadi Kapolda Sumatera Utara. Kan foto-fotonya ini, yang foto ini beredar di foto Pak Budi Gunawan dengan Tito Karnavian masih jadi Kapolri, terus kemudian ada Paulus Waterpauw dan ada juga Pak Lukas NMB. Ini kan waktu itu bikin geger. Dan saya kira cara berpikirnya tentu saja Polri berpikir karena ini periode yang kedua, setelah itu nanti Paulus Waterpauw yang pada periode ketiga yang bisa kembali tampil. Kalau dalam pemilihan sekarang tahun 2024 lah dia nanti yang akan jadi gubernur gitu. Dan lihat ini kan kelihatan sekali ternyata gagal di Papua, tapi kemudian Paulus Waterpauw itu dijadikan pejabat gubernur di Papua Barat gitu ya. Memang Papua Barat tentu saja tidak seprestisius dan strategis Papua. Jadi banyak sekali nuansa yang nggak bisa lah kalau diomong tidak ada nuansa politiknya. Kental sekali nuansa politiknya. Tapi sekali lagi juga tidak menafikan adanya kasus korupsi, apalagi Maki gitu ya. Masyarakat anti korupsi juga bersamaan itu kemudian membocorkan fakta-fakta bagaimana Pak Lukas NMB ini banyak melakukan perjalanan ke luar negeri dan judi di berbagai kota. Dia bahkan punya foto-fotonya, punya rute perjalanannya dan sebagainya gitu. Saya kira kita mesti proporsional dalam melihat soal itu ya. Bukan berarti karena ada nuansa politiknya berarti korupsinya tidak ada korupsinya. Karena ada korupsinya berarti tidak ada nuansa politiknya. Enggak, ini semua berkelindan. Kira-kira gitu ya, Mbak Anggi ya. Iya. Kalau kita melihat ini Indonesia banget gitu ya kayaknya ya jadinya.
Jadi hal-hal yang politik itu bisa masuk ke dalam hal hukum seperti ini, begitu ya. Tapi juga memang persoalan hukumnya ini cukup lumayan besar, Mas Hersu. Kalau melihat dari daftar perjalanan yang dikeluarkan oleh MAKI, yaitu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, itu ada sekitar 25 daftar perjalanan dari tahun 2021 sampai tahun 2022, begitu. Dan di situ ada perjalanan dari Lukas NMB ini selain ke Singapura yang berkali-kali ya, juga ada yang ke Manila, itu juga untuk berjudi begitu. Dan kemudian juga ada yang ke Australia, terus ada juga yang ke Jerman ya. Yang ke Jerman itu menurut MAKI mereka belum tahu apakah untuk berobat atau tidak begitu. Tapi kalau yang lain-lainnya itu memang adalah dalam rangka untuk berjudi begitu kan. Nah, mereka punya foto-fotonya dan juga punya follower, katanya sih follower Pak Lukas NMB di luar negeri kalau seandainya dia melakukan perjudian di luar. Jadi rupanya sudah cukup terkenal lah, karena memang dia melakukan perjudian juga di ruang VVIP begitu. Nah, menurut MAKI dia dan gambarnya atau fotonya sudah beredar ya, yaitu ketika Pak Lukas NMB ada di luar. Yang terakhir adalah bulan Juli tahun ini yang lalu, di mana dia tidak menggunakan kursi roda begitu. Karena kalau saat ini menurut pengacaranya dia dalam keadaan sakit keras menggunakan kursi roda karena mengalami stroke berat gitu kan. Nah, inilah yang kemudian memang harus ditelusuri. Apalagi pengacara kemarin sudah bertemu ke KPK yang mengatakan bahwa hari ini dia tidak dapat datang gitu karena dalam keadaan sakit berat, dan meminta supaya diberikan keringanan dan diluruskan permintaannya untuk berobat ke luar negeri begitu. Nah, ini kita belum tahu apakah sikap KPK nantinya akan bagaimana begitu. Kita tidak menuduh ya, tapi modus semacam ini kan biasa. Dulu ingat kita Pak Setia Novanto gitu, ketika ke KPK juga disebutkan oleh dokternya dia kejedot yang listrik itu sampai bengkak segede bakpao gitu, ketika datang ke KPK juga pakai kursi roda dan gitu penyangga. Kemarin yang terbaru itu yang Anda sebut kemarin, siapa namanya, wanita. Oh, Hasnaini. Oh, bukan. Ya. Penting emas, saya selalu ingatnya penting emas saja, Herlina, bukan penting emas, ini wanita emas ya. Nah, ini kan juga dia menggunakan kursi roda juga gitu ya. Jadi saya kira pasti teman-teman di KPK juga hafal lah modus-modus semacam ini. Gitu. Iya, Mas Hersu, ini persoalan sakit dan sebagainya ini memang selalu jadi modus ya. Yang tadinya sehat, walafiat gitu ya, badannya subur, sejahtera, tiba-tiba sakit gitu kan. Padahal di luar itu sebelumnya berbicara sangat lantang sekali begitu. Nah, ini kemudian Mas Hersu, yang hubungannya ini Pak Lukas NMB kan dari Partai Demokrat begitu ya. Itu yang membuat ketegangan dan Partai Demokrat sebagainya kedudukannya sebagai oposisi tentunya ya. Dan ini membuat ketegangan itu makin memuncak. Saya selalu menyebut Demokrat ini oposisi setengah hati lah gitu. Ya sebetulnya. Ya sebetulnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Andi Arief adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu dari Partai Demokrat yang viral selama ya sekitar 2-3 hari belakangan ini memang luar biasa nih Mas Hersu nih. Sudah dikutip di banyak media dan kemudian pernyataannya tersebut yang secara lengkap sih sudah tidak beredar, tapi memang pernyataan yang sudah dipotong sekitar 1 menit 52 detik itu memang beredar sangat luas karena itu dipotong ada di platform antara lain oleh Hello gitu ya, TikTok dan sebagainya, dan kemudian itu juga disebarkan ya, saya lihat di grup-grup WhatsApp ini sangat ini masif sekali, kadang-kadang disebarkan sampai beberapa kali hanya pada satu grup saja begitu. Dan di situ ya seperti tadi Mas Hersu mengatakan, yaitu adalah mengungkap soal Puan gitu yang akan memenangi Pilpres kalau seandainya yang lainnya ditangkapi begitu kata Andi Arief. Artinya dalam hal ini dalam hal ini peluang dari Puan ini kecil sekali begitu menurut dia. Sekali. Oke, tapi karena Andi Arief minta agar tidak dikutip, kita hormati ya permintaan itu, walaupun sebenarnya sekarang walaupun kita tidak kutip itu pernyataan sudah menyebar luas gitu. Kita ngutip yang sudah jadi berita saja di media-media online. Ya. Kita tidak tayangkan yang videonya begitu ya. Tapi ini saya jadi pernah berceritakan, kadang-kadang nih kita ngomongin soal media, banyak orang yang tidak memahami cara kerja jurnalistik gitu ya. Ada yang sebutnya kan kita misalnya mengenal istilah off the record gitu ya, yang seperti makna kita off the record itu artinya misalnya gitu ya, Anda menjelaskan kepada wartawan tetapi Anda minta sama sekali tidak dikutip itu. Nah, dan biasanya wartawan kalau disebut off the record itu ya enggak kita kutip sama sekali, cukup untuk menjadi pengetahuan, just for your information lah kira-kira gitu ya, off the record. Tapi kan wartawan suka mengakali yang begini, Pak, oke, boleh nggak gini kita sebut
tidak menyebut nama Bapak, ini not attribution gitu ya, sebutnya biasanya gitu ya, jadi not attribution. Jadi kita cuma nyebut misalnya sumber dan sebagainya. Tapi banyak juga wartawan yang nakal, sebenarnya dia nggak punya sumber tapi dia mainnya nyebutnya sumber di situ. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi kalau sumber itu ya memang sumbernya ada. Nah, seperti ini katakanlah ini. Kita bisa sebut sebenarnya sekarang misalnya katakan kalau nggak boleh ngutip sumber di Partai Demokrat. Terus kata orang tapi yang inisialnya AA karena sudah semua nyebar. Jadi lucu ini kan. Off the record jadi menjadi ketua Bapilu begitu ya. Ya. Not attribution itu tidak boleh ya gitu. Nah, atau kemudian atau kita tanya biasanya ini on ya Pak ya, on the record ya. Kita biasanya nanya begitu ya kalau ada itu yang sensitif. Tapi kalau kita kadang-kadang yang nakal tahu sensitif dan menarik nggak usah ditanyain on atau off. Yang penting dia udah ngomong, ada rekamannya, kemudian dia ditayangkan gitu. Tapi dalam kasus Andi Arief ini saya berbeda. Ini kan kelihatannya adalah tim medianya dari Demokrat yang membuatkan. Mereka memang sangat rajin ini tim apa namanya ya, jiwa muda Demokrat atau apa yang saya lupa. Jiwa Demokrat kalau tidak salah, jiwa Demokrat. Jiwa Demokrat itu jiwa Demokrat. Ya, itu aktif sekali ya, video-video semacam itu aktif dibuat oleh Demokrat dan kelihatannya Demokrat dalam belakangan ini memang sangat agresif gitu ya melakukan kampanye itu. Karena untuk mendongkrak perolehan itu dan tentu saja ada target untuk menaikkan elektabilitas dari Agus Yudhoyono sebagai ketua umum partai sekaligus menaikkan elektoral dari Partai Demokrat gitu. Nah, jadi balik lagi ke soal itu. Nah, jadi sebenarnya sama dengan ini. Saya pernah ada seorang konglomerat besar gitu diwawancari oleh sebuah stasiun televisi, dia sambil jalan dan kemudian dia bicara, kebetulan waktu itu seingat saya live atau apa gitu. Dan tapi terakhir begitu dia udah selesai, tapi ini off the record ya, kata dia. Loh, ini sudah sedang tayangan langsung. Ini yang terjadi pada Andi Arief, udah kemana-mana beritanya. Dan kemudian ternyata malah nggak kemudian minta jangan dikutip karena itu banyak apa kata dia konteksnya bisa salah, apalagi banyak dipotong-potong gitu ya yang dia sebut ya. Gimana sih di Twitternya dia nyebutnya itu persisnya? Di Twitternya yang baru saja dia unggah ini Mas Hersu, dia mengatakan, saya bacakan saja ya, takut salah. Sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, itu buat internal. Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham begitu. Tapi kalau dibuat internal, itu dibuat semacam template ya, biasanya kalau pakai template di Demokrat itu memang dimaksudkan untuk dikeluarkan begitu, untuk menjadi viral begitu. Ya, oke. Ya, jadi kita sepakati kita ngutip, tapi kita baca aja yang di media. Dan kemudian kita gunakan analisisnya ya. Ini memang menurut saya mungkin ini akan menimbulkan ketersinggungan sih ya soal itu karena berkaitan dengan Pak Puan. Kalau dengan Pak Jokowi tadi kaitannya dengan Tito Karnavian itu kaitannya tadi dengan Lukas NMB kita bahas tadi ya. Kalau ini memang cukup menohok sih apa yang dikatakan dia ini soal bahwa ini kan betul-betul dia semacam melecehkan lah dalam tanda petik, walaupun dia ngomong sebenarnya fakta juga bahwa Mbak Puan itu sebenarnya bahasa lainnya yang lebih polite, lebih sopan itu kan beratlah peluang Mbak Puan untuk maju Pilpres 2024. Calon. Makanya kemudian kita kemarin paham mengapa Hasto kemudian menyatakan bahwa dalam pemilu dia PDI inginnya hanya dua pasang saja supaya cukup satu putaran sehingga tidak makan banyak biaya gitu ya, dan juga tidak menimbulkan pembelahan, mungkin maksudnya begitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu kan kita tahu belaka bahwa kalau terjadi kompetisi bebas, apalagi banyak calon, nah kalau tetap PDIP mengajukan Mbak Puan, memang peluangnya saat ini itu sangat berat. Gitu. Kita tunggu tapi Dewan Kolonel ini berhasil nggak mengangkat, mendongkrak peluang elektabilitas Mbak Puan. Tapi saya lihat ini, frankly speaking, saya mesti bilang agak susah memang ya, karena ini menyangkut apa ya, karakter seseorang gitu ya. Mbak Puan ini kan susah kalau diubah dalam waktu dekat gitu untuk tiba-tiba dia misalnya lebih friendly dengan orang, lebih lebih dekat dengan kalangan milenial atau lebih dengan kalangan bawah. Itu susah saya lihat ini, karena misalnya begini nih, saya juga membaca meskipun ngomong soal keprihatinan, dia prihatin dengan kenaikan BBM dan sebagainya. Dan orang waktu itu gampang mengingatkan bahwa PDIP juga dulu sampai nangis-nangis ketika Pak SBY menaikkan BBM.
ada satu, saya nggak tahu nih momennya kapan ini. Nah, ini saya tanya sama Mbak Agi. Ini ada foto dia bersama dengan Krisdayanti. Ini penyanyi yang juga sekaligus anggota DPR RI dari PDIP. Dan kemudian netizen itu malah menyoroti soal gelang yang dipakai oleh Mbak Puan yang katanya sampai ratusan juta kan. Yang gini-gini ini kan, ini wong cilik kan. Nah, jadi yang begini ini gampang sekali muncul Mbak di era sekarang ini kan gitu. Iya betul Mas Ersu. Jadi yang namanya netizen dibilang julid ya julid, tapi sebenarnya itu adalah kekritisan tingkat tinggi begitu ya. Karena memang sekarang yang namanya jejak digital itu kalau seandainya sudah sekali keluar begitu, itu kan udah sulit untuk dihapus gitu. Dan kemudian segala sesuatu itu bisa di screenshot. Jadi di screenshot kemudian bisa di zoom in. Terus kemudian bisa pokoknya berbagai macam teknologi lah untuk melihat itu kemudian dipadu-padankan kalau di internet gitu ya, ini produk apa, ini dibuat oleh siapa, kapan keluarnya, itu menjadi sesuatu yang mudah saat ini gitu. Nah itu oleh anak-anak mahasiswa IT dan sebagainya itu gampang saja hal itu untuk ditelusuri. Nah kalau seandainya ada yang punya waktu melakukan itu, kemudian diunggah lagi faktanya di data-data dan faktanya di media sosial, itu sudah langsung menyebar begitu saja, langsung ketahuan gitu. Makanya memang pejabat ini harus berhati-hati gitu ya. Ya maksudnya berhati-hati kalau seandainya dia memang ingin di framing sebagai seorang wong cilik begitu kan. Misalnya dalam hal Mbak Puan, ya memang harus berhati-hati, harus mau mendengarkan, jangan mematikan mic, terus kemudian dalam berdandan juga harus berhati-hati dan sebagainya. Karena kemudian yang muncul, saya baru saja kemarin itu melihat itu suara netizen itu dia mempertanyakan begini, ya memang PDIP ini adalah basisnya wong cilik gitu, mereka berjuang untuk wong cilik, tapi kok pimpinannya kok pimpinannya itu maksudnya adalah memiliki atau apa ya, saya nggak enak sebenarnya ngomongnya begitu Mas Ersu, tapi artinya adalah sangat berjauhan dengan wong cilik begitu, dikatakan demikian. Nah itu menhoak banget kalau yang kita lihat di netizen di dunia maya itu sering sekali itu diungkapkan gitu. Jadi wong gede yang berjuang untuk wong cilik, bagaimana mungkin wong gede itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para wong cilik ini, karena mereka tidak pernah mereka tidak pernah betul faktanya kan seperti demikian Mas Hersu. Nah terus kemudian kalau kita kembali kepada Andi Arief ini, dia memang mengatakan seperti itu ya, mungkin sebenarnya hanya untuk meledek saja, agak-agak meledek gitu ya. Andi Arief kan memang kalau di media sosial sering mengatakan demikian, tapi kemudian apa yang dia katakan itu sebelumnya kan dia mengatakan bahwa soal Pak Tito dan Lukas NMB begitu ya. Dan kemudian belakangan dia mengatakan lagi baru-baru saja bahwa memang ada utusan dari rezim itu yang ditugasi untuk ketemu dengan Lukas NMB itu tadi begitu, supaya dia mau menerima Pak Paus Waterpauw untuk menjadi wakilnya, tapi kemudian ditolak karena memang partai-partai partai-partai koalisi juga menolak, karena itu kan lewat partai, nggak bisa langsung ditunjuk oleh Pak Lukas NMB sendiri gitu. Tapi kemudian sesudah itu dia mengungkap bahwa selain nuansa politik di soal Lukas NMB, juga dia mengungkap soal itu tadi Mas Hersu, yang soal 2024, yaitu bahwa Pak SBY sudah bertemu dengan semua pimpinan partai begitu. Ini ada di media sosial loh, bukan apa yang dikatakan Andi Arief di video begitu ya. Ini yang maksudnya ini yang sudah ada di media resmi begitu. Dan kemudian dikatakan bahwa dari semua pimpinan partai tersebut mengatakan bahwa ada indikasi pada tahun 2024 yaitu hanya akan ada 2 calon seperti dikatakan oleh Mas Hersu tadi. Nah, inilah yang harus betul-betul diwaspadai, karena wartawan kemudian menanya, bukan wartawan mungkin ya, kalau di ini ya, mungkin dari pihak Demokrat sendiri begitu, bukankah ini nantinya akan ada beberapa calon gitu, ada Anies, ada siapa. Nah, sayangnya kemudian ada jawaban bahwa ya itu nanti kan presiden maunya hanya 2 calon katanya. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar, katanya begitu. Oh Anies kan sebentar lagi akan masuk ke gitu kan. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau nggak nurut dia tinggal masuk ke itu begitu. Jahat bukan, kata Andi Arief demikian. Itu menjadi ramai Mas Hersu. Kalau saya ingat Mas Hersu, ini salah satu ada buku kecil gitu ya dari Madonna.
kalau orang tua biasanya tahu ini ya, Madonna itu menulis untuk anak-anak, mengajarkan hal ini. Ini bagaikan seperti bunga kapas gitu ya, atau gumpalan kapas yang tertiup angin dan kemudian dia menyebar kemana-mana. Kemudian ketika kapas itu dipunguti satu persatu, itu sudah tidak mungkin akan semuanya terkumpul. Itu yang namanya gosip, yang namanya cerita atau apa yang tidak ingin kita keluarkan itu seperti kapas itu tadi. Tidak mungkin itu akan terkumpul kembali. Ini kan sebenarnya soal ini juga sudah muncul kok sebelumnya seperti dikatakan oleh Benny Harman. Jadi politisi Demokrat juga yang dia mendengar gitu soal informasi bahwa ya Anies Baswedan itu nanti akan dijegal oleh genderuwo lah gitu. Dan kita tahu sebenarnya maksudnya itu sprindik disiapkan disiapkan itu kan kita tahu dan ini pasti urusannya nggak jauh-jauh lah, kita nggak usah pakai itu soal KPK yang soal Formula E kan sebenarnya itu Formula E, iya. Formula E gitu. Semua orang juga udah tahu kok itu ada upaya semacam itu kan gitu. Jadi ini PR saya kira buat para pendukung Anies, hati-hati karena memang ada soal seperindik itu dan sudah dipanggil. Dan kemarin kan kita juga dengar misalnya politisi Nasdem yang menyatakan Zulfan Lindan yang menyatakan bahwa sudah akan ada gelar perkara gitu pada hari Jumat kemarin ya, Jumat pekan lalu gitu ya, tapi kemudian dibantah oleh KPK bahwa belum ada, itu baru sampai pada penyidikan. Tapi dalam kasus ini memang kelihatan sekali kalau KPK memang menjadi alat kekuasaan, jadi alat politik untuk menjegal mereka-mereka yang berada berseberangan atau dianggap akan merugikan kepentingan dari penguasa. Kan kita ingat dalam kasus Anies ini sampai sekarang konstruksi hukumnya belum jelas, tapi dia sudah dipanggil terus. Dalam kasus Ahok misalnya, itu sampai sudah ada temuan gitu dari BPK, tapi dianggap waktu itu ada penjelasannya tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Kan benar juga. Jadi sekarang orang boleh korupsi asal nggak ada niat jahat dan sebagainya. Jadi memang kelihatan sekali. Belum lagi kasus-kasus lain kan, soal Madam Bansos sampai sekarang kan juga nggak ada kejelasannya, soal politisi PDIP yang juga disebut-sebut dalam kasus korupsi bansos sampai sekarang juga nggak ada kelanjutannya. Jadi ya sorry to say kita mesti ngomong bahwa sekarang kalau KPK bisa menangkap hakim agung, terus kemudian juga menangkap kepala-kepala daerah dan sebagainya, iya dia ini yang ditangkap ya mesti dia pilih-pilih. Dia nggak akan berani melakukan penangkapan terhadap kekuatan politik, apalagi kalau politiknya sedang setengah berkuasa. Itu Mbak yang saya kira nggak usah ditutup-tutupi lah soal itu. Saya kira sudah jadi pemahaman umum. Saya juga nggak paham ini kenapa si Andi Arief ini yang dia maksud dia tutup itu info yang mana? Apa info orangnya Pak Lukas NMB, orangnya Pak Jokowi dalam hal ini Pak Tito dan Bahlil yang juga pernah datang ke Papua itu, ataukah ini urusannya dengan Mbak Puan atau yang lain gitu? Karena itu semua sebenarnya sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Kalau saya rasa, Mas Hersu, yang dia tutup adalah penyebutan nama Pak Presiden. Kalau yang sebelumnya seperti yang kalau Benny Harman gitu mengatakan bahwa nanti akan ada genderuwo yang menjegal, itu kan dia masih perumpamaan gitu ya, genderuwo begitu. Sementara siapakah yang menjegal adalah makhluk tanpa bentuk begitu kan, istilahnya begitu. Tapi kalau Andi Arief ini jelas dia menyebut nama Pak Presiden. Nah itu mungkin yang kemudian makanya dia kemudian mengatakan lewat Twitternya bahwa sebaiknya itu tidak dikutip karena jelas-jelas itu menunjuk kepada seseorang. Tapi ketika itu ditanyakan, dalam hal ini pernyataan Andi Arief ini ditanyakan kepada PDIP pun, PDIP tidak bersedia untuk menanggapi gitu ya Mas Hersu. Cuman kalau saya kaitkan itu dengan pernyataan dari Nasdem, sepertinya ini Nasdem ini kan sepertinya sudah menuju ke arah mereka, kalau menurut jubir dari Nasdem mereka sudah 80% gitu ya positif untuk berkoalisi dengan partai begitu. Misalnya pembicaraan dengan PKS katanya sudah mencapai 80% itu kesamaan gitu. Antara lain salah satunya adalah untuk mengusung Anies. Tapi untuk Anies ini ada syaratnya, yaitu bahwa Anies harus mau mengikuti dan kemudian melanjutkan semua program-program Pak Jokowi. Itu salah satu syaratnya adalah itu. Jadi artinya harus mau memenuhi itu tadi, soal IKN sudah pasti, kereta cepat sudah pasti, berbagai perencanaan infrastruktur sudah pasti, karena dikatakan
bahwa jangan sampai ada proyek yang mangkrak. Jadi itu tadi adalah fait accompli kepada Anies. Kalau seandainya kalau mau dicalonkan oleh Nasdem adalah harus melanjutkan semua program Pak Jokowi. Tapi saya rasa bisa juga ini hanya seperti lip service ya Mas Hersu, karena memang ada pernyataan dari Andi Arief seperti itu tadi bahwa ada nama Pak Presiden yang ingin memasukkan atau mentersangkakan Anies tersebut begitu sebelum adanya masuk ke Pilpres tahun 2024. Inilah karena memang saling sandra di kita, sistem politiknya saling sandra, itu yang akhirnya terjadi semacam itu gitu ya. Nah oke. Tapi saya kira kita teruskan nih obrolan berkaitan karena ini kaitannya dengan pencapresan juga. Tadi kita singgung soal yang disebut oleh Andi Arief kan soal nggak Mbak Puan itu nggak mungkin jadi presiden kalau tidak kalau yang dia menyarankan bahasanya sebenarnya gini, nggak mungkin lu jadi presiden, tapi kalau lu memang tetap pengen jadi presiden, ditangkapin aja calon yang lain. Jadi dengan begitu nggak lawan kan? Kira-kira gitu kan yang bahasa yang dimaksud. Ini saya kutip dari media ya, bukan yang saya kutip dari videonya dia. Ya ini saya lihat memang seperti itu di media Mas Hersu. Jadi kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, ini menurut tulisan media bukan berdasarkan kutipan dari Andi Arief, bahwa hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang, yaitu semua ditanggapin aja. Ya memang seperti itu begitu, dan kemudian itu menyasar kepada sosok seseorang begitu. Saya rasa itu hasil dari safari dari Pak SBY. Kalau menurut dia kan katanya Pak SBY sudah bertemu dengan semua pimpinan parpol kecuali dengan PDIP. Demikian. Kita lanjutkan sekarang kan kita tadi membahas soal ada musyawarah rakyat yang yang akan terus langsung di Makassar gitu. Dan kita tahu sebenarnya musyawarah rakyat ini sebenarnya ini memang outlet yang digunakan untuk Pak Jokowi. Udah clear lah itu. Kenapa? Karena kalau tidak digunakan oleh Pak Jokowi kan kita ingat bagaimana pertemuan para Jokowi mania di Borobudur pada waktu itu ya di Maghrib. Iya. Kan pada waktu itu ketika sebenarnya para relawan itu termasuk Joman segala macam itu kan pada waktu itu udah siap untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo kan sebenarnya. Tapi kemudian kan ada istilah yang ada pernyataan Pak Jokowi yang sampai sekarang masih tetap viral gitu ya, ini berarti ojo kesusu gitu ya. Ojo tambah lagi belakangan tambah lagi ojo gerusa-gerusu dan sebagainya. Kan orang pada waktu itu menduga-duga apa ya maksudnya. Tapi saya sejak awal udah yakin bahwa yang dimaksud ojo kesusu itu jangan duluan dong buru-buruan Ganjar. Karena Pak Jokowi tetap saja mengintai soal 3 periode gitu. Dan bahkan terakhir kalau tidak bisa 3 periode ya jadi calon wakil presiden juga oke lah gitu ya. Dan info-info ini sebenarnya sudah lama saya dengar. Tapi 3 periode ini kan kembali beberapa waktu yang lalu kembali dihidupkan oleh Bahlil ya, oleh Bahlil dengan cara bermain-main mengutip karena ada Kodari di situ yang menjadi inisiator dari 3 periode gitu. Nah, jadi saya melihat begini ya, situasinya sekarang ini justru yang satu jelas Anies sendiri juga dalam situasi yang tidak menentu. Dia mendapatkan tiket yang sampai sekarang. Apakah jangan ngomong sprindik dulu deh, tapi apakah nanti bisa ketemu tuh Demokrat, Nasdem dan PKS gitu. Karena jelas kalau Nasdem modalnya Anies lah, dia akan klaim Anies dari dia. Tapi bagi PKS dan Demokrat kan dia punya kepentingan. Ya, harus dari mereka dong gitu. Apakah siapa di antara mereka berdua siapa yang mau mengalah? Kan ini pun juga problem yang cukup rumit gitu. Yang kedua, yaitu tadi berkaitan dengan kalau toh mereka misalnya mencapai satu kesepakatan, ya sudah ada sprindik yang bisa disiapkan untuk menjegal Anies. Itu satu. Bagaimana dengan Ganjar? Ganjar sendiri saya kira sekarang dalam kondisi yang sangat gamang ya melihat situasi ini. Kenapa? Karena PDIP sudah semakin jelas sikapnya tegas bahwa Puan itu tidak bisa ditawar-tawar, bahkan sampai membentuk Dewan Kolonel gitu ya. Dan juga dalam rapat koordinasi untuk pemenangan Puan Maharani sebenarnya gitu ya. Ganjar juga tidak diundang kan gitu. Dan kemarin dan saya juga membayangkan gitu. Terus itu bagaimana dilemanya Ganjar, dia merasa pintu di PDIP udah tertutup lah buat dia gitu. Dan buat dia sebenarnya kalau tanpa dukungan PDIP itu juga sangat berat loh buat dia, karena saya kira basisnya Ganjar itu kan juga paling besar pasti di Jawa Tengah ya, adalah di Jawa Timur dan sebagainya ada, tapi Jawa Barat di luar itu saya kira nggak terlalu kuat lah Ganjar ya di luar
di luar itu di Sumatera, di Indonesia Timur dia tidak akan terlalu ada suara pendukung-pendukung, tapi tidak seperkasa itulah gitu. Kita tahulah bahwa sekarang ini elektabilitasnya dia kan didongkrak oleh lembaga survei. Ini mainan lembaga survei gitu ya. Nah, satu sisi ketika dilihat Pak Jokowi ini ternyata belum juga memberikan keputusan pada dia gitu loh. Pak Jokowi ini masih ingin maju sendiri gitu kan, itu yang membuat Ganjar. Terus kedua, ternyata Pak Jokowi kalau toh juga nggak maju jadi capres masih pengen jadi cawapres. Jadi situasi buat Ganjar ini menurut saya membingungkan gitu. Katakanlah misalnya pada akhirnya dia mendapatkan tiket dari KIB, yang kan gitu ya Mbak ya, yang sekarang diisi itu ada Golkar, ada PAN, ada P3. Kita ngomong PAN sama P3 aja, itu dia konstituennya PAN dan P3 itu tidak akan milih Ganjar, itu udah hampir pasti lah. Kecenderungannya lebih kepada Anies. Golkar juga pasti punya pilihan sendiri juga gitu ya. Di Golkar banyak elemen-elemen HRI gitu yang eksponen yang juga pasti akan cenderung lebih pada Anies Baswedan gitu, atau bahkan punya calon sendiri di luar itu. Jadi memang nggak mudah buat Ganjar ini. Saya membayangkan nanti kalau katakanlah misalnya Ganjar harus berhadapan dengan Puan Maharani maju Ganjar lewat tiket dan udah ada calon lain, peluang Ganjar untuk menang tuh berat juga sih menurut saya, Mbak. Iya Mas Herstu, saya jadi ingat kemarin ya di akhir pekan kemarin kan ada muskercap P3 di Jakarta begitu, dan kemudian ketika Anies datang gitu untuk menghadiri acara tersebut, kemudian langsung diteriakkan presiden begitu kan, bahkan sebelum ya, karena buat saya kalau sekarang PDIP ya, kalau P3 dan atau dan juga PAN gitu memilih, dia mengusung calon Ganjar Pranowo atau Pak Jokowi katakanlah, ini bunuh diri buat PAN dan P3 itu. Ya, mereka saya jamin itu, bukan nanti kalau jamin terlalu jumawa lah ya. Saya yakin gitu mereka ini bisa nggak lolos parliamentary threshold loh. Karena program suara mereka aja kecil sekali nih. P3 ini kan kemarin aja cuma berapa persen di atas, 0,sekian% di atas parliamentary threshold. Sementara PAN juga menghadapi perpecahan dengan ada Partai Umat dan sebagainya. Jadi kalau dia kemudian mengusung Ganjar, ini kata orang Jawa kan ketemu pirang perkoro gitu, nggak akan dapat itu. Jadi Ganjar ini juga tidak akan dapat pemilih karena itu gerbong kosong gitu. Sementara gerbongnya ini sendiri juga akan ditinggalkan oleh para pemilihnya. Itu jadi hitung-hitungannya memang masih ruwet gitu ya. Iya, di muskercap tersebut kemudian dari siapa Mas Yesu PLT dari P3 sekarang? Muhammad Mardiono. Nah, lucunya di acara tersebut Mardiono mengatakan kenapa Anies datang, orang dia nggak diundang begitu kan? Ya. Jadi kata dia di muskercap itu memang tidak ada undangan untuk Anies, tapi kemudian ternyata muncul surat dari DPW yang mengundang Anies gitu. Ternyata memang Anies itu diundang secara resmi, jadi ada suratnya begitu, ada nomornya, ada tanggalnya dan sebagainya, memang dia undang ke situ begitu. Mungkin dia merasa dengan DPP.
Iya, betul. Jadi kan ini menjadi lucu-lucuan begitu ya, apalagi di acara tersebut ya di P3 kan ada anaknya Haji Lulung yang kemudian juga membacakan pantun dan pantunnya itu adalah yang ditujukan untuk Anies dan sebagainya, kemudian ada sorak-sorai begitu. Dan sebelum Anies masuk pun ketika dikatakan bahwa Pak Anies telah hadir, apa itu sudah langsung orang sorak-sorai mengatakan presiden begitu. Nah, ini menohok sekali. Jadi memang kalau di atas dan di bawah itu kan memang berbeda ya. Nuansa suara di akar rumput itu berbeda, terutama di P3 begitu. Ya, dan kita sekarang kembali ke musyawarah rakyat tadi itu Mas Hersu. Jadi saat ini saya heran begitu ya. Memang untuk relawan Jokowi ini kan katanya sudah dihibahkan untuk Ganjar. Kalau kita melihat kan seperti itu, Mas Hersu ya. Jadi ya relawan Jokowi itu adalah juga sekarang bertransformasi menjadi relawan Ganjar. Seperti halnya misalnya Ganjaris. Ganjaris itu kan tadinya adalah relawan bukan relawan, buzzer malah ya, buzzer dari Pak Jokowi. Kemudian mereka membentuk relawan untuk Ganjar. Terus kemudian juga Joman ya, Jokowi Mania begitu kan, Emmanuel Ebenezer itu juga kemudian menjadi relawan Ganjar begitu. Nah, tapi pada saat yang sama ya seperti kata Mas Ersu tadi, Pak Jokowi rupanya tetap ada operasi underground gitu, bawah tanah. Musra ini yang menginginkan Pak Jokowi 3 periode ini tetap berjalan dan ini gerakannya cukup masif dan besar-besaran loh. Untuk yang di Makassar saja pada tanggal 2 Oktober nanti, berarti ini pekan depan ya kalau tanggal 2 Oktober itu katanya akan dihadiri oleh sekitar 25.000 warga dari Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu ada sekitar 24 kabupaten dan kota. Nah, dari seluruh warga dari 24 tersebut yang memiliki KTP, memang warga Sulawesi Selatan itu diharapkan akan hadir. Jadi ini dan kemudian disitulah akan digodok nama siapa yang keluar begitu. Nah, kalau kita melihat dari musra yang pertama, ini adalah musra yang kedua ya. Musra yang pertama ada yang di Bandung, sepertinya Mas Hersu juga pernah membuat konten tentang musra yang pertama ini. Dan kemudian yang keluar adalah nama Pak Jokowi sendiri begitu. Jadi pengamat kocok apapun juga yang muncul tetap Pak Jokowi kan gitu. Karena nanti yang di dalam memang Jokowi. Dan para pengamat politik pun akhirnya mengatakan bahwa itu sebenarnya memang Pak Jokowi sendiri yang akan keluar, karena memang relawan yang ini untuk musra ini musra adalah gabungan relawan Jokowi begitu ya. Ini memang dimaksudkan untuk mengusung Pak Jokowi lagi pada tahun 2024. Kalau tidak bisa 3 periode ya setidaknya menjadi cawapres gitu ya, seperti yang sekarang berada. Dan nanti sesudah tanggal 2 Oktober ini, katanya tanggal 30 Oktober juga akan berlangsung di Medan. Dan itu juga akan diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Dan katanya Mas Hersu ini akan terus bergulir hingga tahun 2023, entah bulan Maret kalau tidak salah ya, sampai bulan Maret, dan di situ nanti baru akan dibuka hasil secara keseluruhan di berbagai kota itu di mana. Nah, Bandung kemarin katanya itu mewakili Jawa. Nah, mungkin Jawa mungkin nanti tidak hanya di Bandung saja ya, terus kemudian Makassar mewakili Sulawesi dan Medan mewakili Sumatera. Ini gerakannya masif, dananya dari mana ya Mas Hersu? Ya, saya kira kalau dulu kan operasi 3 periode ini disebut katanya waktu itu sawit ya, ingat kasus minyak goreng ya, GMO sawit itu kan seperti dikatakan oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu waktu itu adalah dana operasi untuk periode gitu. Itu salah satu. Tapi kan ini saya kira salah satu sumber saja kan. Banyak sebagai seorang presiden tentu banyak resources yang dimiliki oleh Pak Jokowi gitu. Namanya walaupun relawan nggak mungkin itu merupakan patungan dari relawan karena kedatangan mereka sendiri pasti dimobilisasi kan gitu ya, dan dia itu juga perlu dana yang cukup besar gitu. Tapi kita tinggalkan dulu ya Mbak soal relawan ini, musyawarah rakyat ini, karena ini rakyatnya siapa juga ini kan sebenarnya dari pemilihan diksi rakyat aja kita tidak tahu, ini ada klaim gitu menyebut bahwa ini kan Pak Jokowi akan bilang begitu nanti ya, negara demokrasi kita bebas bebas berbicara gitu. Saya tunduk pada konstitusi, tapi saya juga akan mendengar pendapat dari rakyat. Nah, rakyat inilah yang kira-kira nanti akan didengar oleh Pak Jokowi kan gitu. Tadi, iya betul. Nah, sekarang tadi yang soal buzzer polisi yang sedang berseteru dengan Najwa Shihab ya. Kebetulan Najwa Shihab saya kenal lama karena ini dulu sama-sama di Metro TV ya dengan Najwa Shihab ya. Gimana ceritanya itu Mbak?
Iya, jadi memang Mbak Najwa Shihab ini atau Nana Shihab dulu junior kita ya di Metro Ya, TV. ya. Tapi saya keluar lebih dulu dari sana. Dan Hmm. Najwa Shihab ini sekarang kan membentuk narasi TV begitu. Yang dimana segmentasinya itu adalah anak-anak muda ya, Gen Y, Gen Z begitu ya. Dan kemudian ini memang saat ini itu cukup disukai begitu ya, digandrungi narasi ini. Dan kemudian Najwa pada tanggalnya saya lupa ya, tapi belasan pada bulan September itu dia memang mengunggah atau dia mengatakan bahwa ada video yang beredar luas, viral juga ini Mas Hersu, yang dia antara lain mengatakan bahwa jangan mau ditakut-takuti polisi, begitu urus dulu itu Verdi Sambo dan sebagainya. Dia juga menyoroti soal hedon atau gaya hidup hedon yang dilakukan oleh polisi. Ketika itu Mas Hersu masih ingat ada viral baju Burberry dari Pak Sapa Andirian ya begitu, yang harganya belasan juta, yang 12 juta, ada yang berapa dan sebagainya, juga outfit yang lain begitu kan juga itu disoroti, jam tangannya kemudian sampai ke cincinnya dan sebagainya yang katanya sampai berharga miliaran gitu. Nah, pada narasi di video tersebut si Mbak Nana ini dia mengkritik soal tersebut Mas Hersu. Nah, ini kemudian yang memicu tanggapan dari buzzer ya. Kita tahu sebelumnya kalau ada hal seperti ini biasanya yang ramai adalah buzzer dari Cokro TV. Tapi kan sejak ada peristiwa penghinaan terhadap Ning Imas gitu dari pesantren Lirboyo yang dilakukan oleh Eko Kun tadi itu, saat ini memang relatif kalem nih buzzer dari Cokro TV ini. Jadi tidak terlalu upload juga, saya rasa tidak terlalu banyak karena tidak ada viral-viralnya begitu ya. Dan kemudian muncullah buzzer lapis kedua, yaitu awalnya itu adalah Nikita Mirzani. Jadi ini dia seringkali kan juga bicara soal politik, bicara soal apa gitu ya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Najwa Shihab ini tidak relevan. Terus kemudian juga kenapa dia hanya bersuara soal ini, kenapa tidak ke seseorang gitu yang dia sebutkan yang sekarang ada di KPK, berperkara di KPK, yang tentunya yang dimaksud adalah Anies Baswedan begitu. Padahal Najwa ini sering sekali mengkritik soal Anies pun juga sering begitu kan. Tapi saya heran bahwa soal polisi kemudian kok digiringnya ke Anies Baswedan ya, apa relevansinya? Justru tidak ada relevansinya begitu. Mungkin insinuasi karena sama-sama Arab gitu mungkin maksudnya. Oh gitu. Dan kemudian juga kemudian juga digoreng soal hedon itu tadi begitu, karena menurut dia ya masih banyak polisi yang hidup yang tidak hidup hedon begitu, hidup apa adanya, bahkan hidup prihatin. Dan kemudian dia minta supaya Nana ini minta maaf dan sebagainya. Selain itu juga ada buzzer yang dari sahabat polisi Mas Tuh, ini namanya adalah Sansabella. Ini kita baru tahu belakangan ini ya soal buzzer ini begitu, karena tapi dia begitu pedas sih dia ngomong itu soal hedon apa dan sebagainya. Dan kemudian baru belakangan ini dikuliti oleh netizen Mas Hersu. Jadi bahwa Sansabella ini ternyata dia tidak sekedar hanya menjadi buzzer atau menjadi salah satu pimpinan di ormas sahabat polisi, tapi ternyata dia adalah juga seorang istri dari perwira menengah. Jadi suaminya adalah seorang kombes, namanya Inengah siapa begitu. Ini istrinya polisi? Iya, itu istrinya polisi. Oh ya. Istrinya polisi. Saya agak heran kalau lihat foto-fotonya kok apa iya sih ada seorang ibu Bayangkara gitu yang tatonya di mana-mana gitu, dan dia kalau pakai pakaian sengaja tatonya ditunjukkan. Yang ini valid ini info bahwa dia istrinya dari seorang polisi. Iya, info ini valid karena sudah juga kalau seandainya tidak valid sekarang itu memang ada mekanisme di berbagai media mainstream ya Mas Hersu, mereka yang menjadi anggota anti hoax internasional sudah pasti ini akan masuk ke dalam situ. Biasanya dalam beberapa jam saja kalau ada narasi viral begitu tentang sesuatu yang kemudian itu hoax, itu akan masuk ke dalam saringan dari berita hoax. Tapi ini tidak begitu, dan kemudian memang dia adalah istri dari seorang polisi, bahkan sampai misalnya dia punya anak satu laki-laki, lahirnya kapan, dia ini di mana dan sebagainya, itu ada karena memang dia cukup aktif sih di media sosial begitu. Nah, ini mungkin dia tidak menyangka bahwa akan sampai sejauh ini hal itu ketahuan ya oleh masyarakat. Nah, akhirnya menjadi berbalik ke dirinya sendiri Mas Hersu. Akhirnya yang dibicarakan bukan soal Nana yang mengatakan soal
kritikannya kepada polisi, tapi malah netizen, publik ini galak banget, malah mengkritik kepada si istri polisi ini. Sampai akhirnya ketua umum dari sahabat polisi itu juga terseret-seret, fotonya bersama Muhammad Iqbal yang sekarang menjadi Kapolda Riau itu juga terlihat. Memang sahabat polisi ini sangat aktif ya, menjadi pembela polisi, begitulah dikatakan demikian. Bahkan ada yang menyangka bahwa ini apakah ini bentukan polisi sendiri. Netizen yang menanyakan demikian. Dan kemudian kalau seandainya ada nama ormas, yaitu sahabat polisi, apakah mereka yang tidak menjadi anggota ormas tersebut menjadi tidak sahabatnya polisi? Ini kan aneh begitu. Ada ormas bernama sahabat polisi begitu. Nanti jangan-jangan ya kalau misalnya kayak partai politik itu wajar, tapi nanti akan ada sahabat TNI, nanti akan ada sahabat-sahabat yang lain. Ini kan menjadi blunder begitu. Artinya orang yang mengkritik sedikit saja atau tidak masuk ke dalam organisasi tersebut bisa dianggap sebagai anti TNI, begitu, anti polisi. Untungnya TNI tidak memiliki sahabat polisi gitu, dan tidak perlu buzzer yang seperti itu. Nah, kembali kepada soal Mbak Nana ini atau Najwa Shihab ini ya, dia dipanggil oleh para followernya memang Mbak Nana, Mas Hersu. Jadi saya seringkali kalau menyebut Najwa ini Mbak Nana, ikutan anak-anak muda, karena memang saya lihat kemarin memang kita juga dulu sejak di sana juga itu panggilan akrab dia memang. Ya, betul. Terus kemudian Nana ini tidak menjawab apapun mengenai sentilan dari para buzzer tersebut, tapi dia malah memang ada acara ulang tahun dari Narasi. Nah, saya lihat ini video yang memang ramai sekali, Mas Hersu, diikuti oleh ribuan, diadakannya di Istora, kalau tidak salah tanggal 17 September. Dan di situ ada artis, ada acara diskusi, ada acara workshop, dan sebagainya. Pokoknya acara-acara yang berbau akal sehat dan cerdas, gitu. Nah, ini dia tidak perlu menjawab, tapi dengan dia dielu-elukan di situ, dia membuat pidato, dia membuat tampilan-tampilan yang menggembirakan anak-anak muda, begitu. Ini sampai riuh sekali, Mas Hersu. Ini dipenuhi sesak nih acara Playfest ini oleh anak-anak muda tersebut. Ini sudah merupakan jawaban dari para buzzer yang membuli dia tersebut. Nah, makin panas lah ini buzzer ya, saya lihat sih di media sosial demikian, apalagi kemudian pada tanggal 22 kemarin kayaknya, 22 atau 24 ya, kalau nggak salah sih tanggal 22, Nana ini kemudian mendapatkan apresiasi, Mas Hersu, semacam penghargaan, dan acaranya disiarkan oleh RCTI begitu. Itu namanya adalah Indonesian Television Award 2022, dan Nana ini terpilih menjadi public figure inspiratif terpopuler. Jadi ini berturut-turut setelah dia membuat pernyataan yang menghebohkan itu, malah justru dia terpilih di acara tersebut, dan kemudian dia ada satu pidatonya ini, Mas Hersu, yang juga menghentak. Saya bacakan saja nih karena ini menarik nih, perlu didengar oleh anak muda. Ada banyak kebenaran, manis atau pahit, yang semuanya harus berani dibicarakan secara bersama-sama hari ini. Dan dalam upaya membicarakan kebenaran, selalu ada usaha untuk merobohkan nyali lewat beragam intimidasi. Tetapi tujuannya hanya satu, menumbuhkan rasa ngeri, menakut-nakuti supaya kita berhenti. Nah, setelah itu, ini heboh lagi. Pernyataan tersebut heboh lagi karena disiarkan secara live dan nasional. Kemudian pada hari Sabtu kalau tidak salah, itu ada unggahan dari buzzer juga, namanya Rudy Valinka, kalau di Twitter itu pakai @Kurawa gitu ya. Tapi kalau saya sih sudah melihat buzzer ini sejak pada Pilkada DKI tahun 2017, karena dia adalah adik dari Adi MS walaupun dikenal sebagai artis gitu ya, komposer dia, tapi juga dikenal sebagai buzzer gitu, buzzer pendukung berat dari Pak Jokowi dan Ahok terutama. Nah, kemudian si Rudy Valinka ini menulis dan bahwa Najwa Shihab itu kepala batu, tidak bisa dinasehati, dan dia selalu menyela omongan orang dan sebagainya. Terus kemudian dibanding-bandingkan dengan Deddy Corbuzier, bahwa kalau mewawancarai orang itu harusnya seperti Deddy Corbuzier, jangan seperti Najwa Shihab begitu, antara lain begitu. Nah, saya melihat itu sudah menduga nih, pasukan dari Nana Shihab yang ini adalah pasukan organik ya. Saya lihat ini bukan buzzer, karena nama-namanya bukan nama-nama yang populer juga begitu. Dan ini ada ratusan bahkan mungkin ribuan sekarang ya. Itu yang langsung membela Nana Shihab. Dan kemudian pada hari Minggu kemarin itu menjadi trending Twitter, Mas Hersu. Kita bisa lihat ini, sempat saya screenshot trendingnya ini. Mereka trendingnya adalah Najwa begitu ya. Dan kemudian mereka ini membela bahwa
Tidak bisa dibandingkan seorang penghibur atau artis seperti Deddy Corbuzier yang kita tahu perusahaannya juga baru menerima investasi gitu, investor berapa triliun demikian ya. Dan kemudian dibandingkan dengan Narasi TV atau Nana Shihab yang basicnya adalah jurnalisme. Yang kita tahu Narasi TV tersebut juga mendapat suntikan dana dari Google kalau tidak salah itu untuk mendorong jurnalisme gitu yang lebih bebas begitu ya dan lebih berkualitas. Perlu menjelaskan ya karena banyak orang melihat bahwa kan Najwa Shihab ini bukan jurnalis, dia ini hanya seorang presenter. Ini kebetulan ya. Kebetulan ketika Nana baru fresh graduate itu rombongan itu masuk di Metro TV itu saya menjadi koordinator peliputannya ya gitu ya. Saya ada beberapa koordinator liputan, saya sebagai koordinatornya gitu. Dan kami waktu itu bersama dengan Andi Noya, waktu itu pemretnya Andi Noya itu kita mewajibkan semua presenter di Metro TV itu untuk menjadi reporter. Jadi bukan sekedar newsreader, mereka memang anak-anak turun ke lapangan semua gitu. Itu memang kita wajibkan. Jadi orang jangan salah memahami bahwa orang seperti Najwa itu dia bukan hanya seorang pembaca newsreader atau seorang presenter, tapi dia juga seorang reporter gitu. Itu saya kira itu saya punya otoritas, saya cukup otoritatif sebagai narasumber untuk dikutip pernyataannya soal itu karena memang betul saya langsung yang membawai para reporter itu kan di bawah dulu namanya news gathering ya kalau di televisi news gathering itu zaman dulu karena sebelum teknologi seperti sekarang itu kan di bawah news gathering itu ada reporter, ada camera person dan juga ada terus kemudian OB-fan itu untuk live untuk satelit. Kalau sekarang kan untuk liputan nggak perlu pakai OB-fan lah, pakai liputan langsung kita menggunakan internet apa segala macam kita udah bisa zoom, kita udah cukup simpel. Kalau dulu kalau kita mau membuat liputan langsung itu kalau dalam kota atau kota yang bisa dijangkau dengan dekat kita menggunakan OB-fan. Tapi kalau untuk kota-kota yang jauh misalnya kita terbang kepada Aceh kemana kita namanya sebut flyway itu ya ada satelit yang digunakan untuk siaran langsung. Jadi balik lagi ke soal ini orang sering salah memahami bahwa dia dia seorang jurnalis. Jadi ya memang beda antara seorang jurnalis dan seorang presenter itu beda banget gitu ya. Iya, betul. Dan saya masih ingat Mas Hersu awal-awal pekan-pekan atau bulan-bulan awal itu kita membawa Nana dan seperti ada siapa waktu itu ya Mas Hersu satu angkatan dia. Banyak sekali lah yang kemudian menjadi presenter. Itu kita bawa ke DPR misalnya waktu itu. Masih ingat kan? Kita bawa ke DPR untuk mengalami sendiri suasana DPR seperti apa. Kita suruh mereka wawancara, terus kemudian mereka pun mempelajari komisi-komisi dan sebagainya. Apalagi Nana ini saya lihat kan dia memang lulusan dari S1 hukum, S2 hukum begitu ya. Jadi sangat relevan sekali dengan bidang-bidang politik hukum yang dia tekuni. Nah, ini untuk apa yang terjadi sekarang pada Nana gitu ya Mas Hersu yang kemudian yang defensif itu adalah publik gitu ya, publik secara luas begitu. Nah, ini kemudian diikuti dengan peretasan dari para awak narasi TV atau para awak dari jurnalis-jurnalis narasi begitu ya, yang katanya sampai belasan atau bahkan mungkin kalau tidak salah 26 atau berapa orang begitu, yaitu peretasan dari akun WA, akun Facebook, akun Instagram dan sebagainya. Tapi yang terjadi yang meretas ya. Biorka sekarang dipertanyakan Mas Hersu, terakhir Biorka ini justru dicari. Kenapa dia tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa pamit, tanpa apapun begitu. Oke, Biorka, we miss you. Ya, tapi yang penting kan dari BSSN sudah mendapatkan tambahan dana ya untuk operasionalnya mereka. Untuk mengatasi Biorka ini ya, udah turun ya, udah setuju oleh DPR ya anggarannya ya. Oke. Ya, sudah disetujui akhirnya. Ya, oke, Bagi. Kita mesti lumayan panjang nih perbincangan kita kali ini ya, karena topiknya juga sangat banyak yang menarik. Tapi tetap saja kita mengingatkan bahwa setiap kali Anda mendapatkan sebuah berita, ini kalau kita selalu ngomongin kan bahwa kembangkan dulu sikap skeptisism gitu ya, untuk tidak langsung menelan berita-berita itu. Karena dengan cara Anda bersikap skeptis ini nanti akan Anda melakukan proses verifikasi. Dengan cara begitu Anda juga Anda tidak terjebak dalam menyebarkan hoax gitu, karena banyak sekali tiba-tiba orang dengan senang dapat kiriman berita langsung dikirimkan kemana-mana. Yang kedua itu kita juga selalu dengan cara begitu kita itu tetap menjaga akal sehat kita gitu ya, bahwa tidak siapapun narasumbernya itu mesti kita verifikasi.
Dengan cara begitu nanti baru mendapatkan sebuah kebenaran dari sebuah fakta. Karena apalagi dengan di era sekarang ini yang informasi itu melimpah ruah ya, Anda bisa mendapatkan macam-macam, bukan media konvensional udah ditinggalin. Sekarang orang lebih cenderung mendengar itu dari media-media sosial gitu, dan tidak semua info-info yang berkembang di media sosial itu proses ininya seperti proses jurnalistik yang melakukan proses tadi itu, verifikasi, check and recheck. Verifikasi. Yes. Saya kira itu, Mbak Agi. Oke, Mas Hersu, sepertinya itu saja ya. Ini udah sangat panjang perbincangan kita. Masih banyak yang lain, tapi mungkin besok kita bahas. Yes, oke. Baik, saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap selalu, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.